يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه البخاري ورحمة الله وبركاته. حمدا لربنا خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجين. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah. Limpahan puji kehadirat Allah yang maha menerbitkan cahaya keridhaannya dalam setiap huruf-huruf dan kalimat-kalimat pujian kehadiratnya, yang maha menerbitkan cahaya keindahannya di dalam setiap doa dan munajat, yang maha menyimpan rahasia kedekatan kehadiratnya pada setiap hambanya memanggil namanya Allah. Maha suci Allah, maha luhur, maha bercahaya dan menerbitkan matahari kesejukan di dalam jiwa hamba-hambanya, dan terbitlah segala cahaya kemuliaan dan keindahan dalam setiap ibadah, dalam setiap sujud, dalam setiap ruku', dalam setiap ucapan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dalam setiap ucapan subhana rabbiyal azim wa bihamdih, dalam setiap kalimat-kalimat ayatul Quran yang kesemuanya merupakan cahaya Allah yang menerangi jiwa dari kegelapannya, meruntuhkan sifat-sifat hina dan menumbuhkan keluhuran. Demikianlah keagungan yang telah Allah munculkan dengan kebangkitan Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Allah telah menjadikan kesempurnaan di atas kesempurnaan kepada mereka yang mengikuti Muhammad Rasulullah. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sungguh Allah telah membukakan keterbukaan, kemudahan dan kemenangan kepada sang Nabi, dan tiadalah keterbukaan itu sempurna terkecuali berkelanjutan dari generasi ke generasi dan dari zaman ke zaman bagi para pendukung Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Maha suci Allah yang maha menguasai ruh dan jiwa, maha melihat hambanya dalam kesedihan, maha melihat hambanya dalam kesulitan, maha mengetahui di mana hambanya akan dimakamkan. Allah melihat hambanya bulan bin bulan dalam kesombongan, dalam dosa, dalam kemungkaran, dalam kesalahan, atau dalam sujud, atau dalam zikir, atau dalam taubat. Allah Maha tahu hambaku fulan, sekarang engkau dalam dosamu dan terus melupakan aku, padahal tempatmu di tempat anu akan dimakamkan di sana dan kau sendiri. Aku Maha tahu di mana tempat kau akan wafat, dan kau akan sendiri kecuali bersamaku. Demikian hadirin,
seruan yang sampai kepada kita setiap kali kita melihat batu nisan dan pekuburan. Setiap kali kita melihat jenazah melintas, ingatlah, akan datang suatu masa engkau sendiri 1000 atau puluhan ribu tahun dalam kesendirian hanya bersama Allah. Beruntunglah mereka yang dalam hidupnya rindu kepada Allah, maka wafatnya dalam kerinduan kepada Allah dan makamnya diterangi cahaya Allah. Hadirin hadirat, semakin bersambung jiwa kita kepada kecintaan kepada Allah, maka semakin mulia dan terjagalah kita. Dan juga kecintaan kepada Allah ini tersimpan pada kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad. Semakin kita memahami betapa cintanya Allah kepada sang Nabi, kita akan semakin cinta kepada Rasul. Dan dengan mencintai Rasul akan muncul keberkahan dari rahasia keterikatan jiwa ruh kita dengan ruh sang Nabi yang Allah sambungkan kepada kita setiap kita sholat, selalu bersalawat dan bersalam kepada sang Nabi. Ini mesti dipupuk, bukan hanya di sholat saja, tapi sambungkan terus ruh dan jiwa kita untuk selalu mencintai Rasul. Karena semua yang terhubung dengan sang Nabi Rahmah akan mendapatkan rahmatnya Allah, akan dilindungi Allah, akan diberkahi Allah, akan dimuliakan Allah dengan keberkahan dan perlindungan yang melebihi perlindungan yang lainnya. Di sini kita membaca hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya bahwa Dajjal dan juga wabah penyakit ta'un. Ta'un itu satu penyakit wabah di masa lalu. Itu kalau menyerang suatu kaum, sakitnya hanyalah demam, wafat, demam, wafat. Itu kalau sudah datang puluhan ribu yang mati. Dan Rasul telah berkata orang yang wafat dalam keadaan ta'un ini syahid. Al-mat'un syahid, yang kena sakit ta'un ini mati syahid. Dan juga Dajjal tidak akan masuk ke Madinah. Kita bertanya, yang kita bahas di malam ini bukan Dajjal, bukan ta'un, tapi kenapa tidak masuk ke Madinatul Munawwarah? Ada apa dengan Madinah? Bukankah tanah Madinah dengan tanah bumi lainnya serupa? Tapi ternyata serupa di mata kita, berbeda di hadapan Allah. Karena tanah bumi Madinah adalah tanah bumi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Dajjal tidak masuk ke sana? Bagaimana wabah ta'un tidak bisa menembus Madinah? Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari bi Syarh Sahih Al-Bukhari menjelaskan bahwa di dalam hadis ini terkandung makna kota Madinah dijaga oleh para malaikat, tidak dimasuki terkecuali rahmat. Dajjal tidak bisa masuk ke Madinatul Munawwarah. Wabah penyakit tidak bisa masuk ke Madinatul Munawwarah. Padahal Imam Ibn Hajar menukil ucapan Imam Nawawi bahwa wabah penyakit ta'un pernah masuk ke Makkah Al-Mukarramah, tapi tidak masuk ke Madinah berkat doa Sayyidina Muhammad SAW. Itu wabah penyakit yang paling ditakuti masa itu. Kalau sudah masuk ke satu kampung, hampir 50%, 60% wafat. Dahsyat, bangkai manusia bergelimpangan, tidak bisa lagi dikumpulkan dari banyaknya. Itu wabah ta'un, datangnya 10 tahun sekali. Kalau sudah lewat dari satu wilayah ke wilayah, itu menular terus, puluhan ribu yang wafat. Tidak bisa masuk ke Madinatul Munawwarah. Ada apa? Sedangkan sang Nabi telah wafat.
menunjukkan keberkahan apa-apa yang dekat kepada sang Nabi dijaga oleh Allah. Kalau tanah bumi saja yang tidak akan menghadap Allah dalam hisab, bukan pula hamba Allah dari keturunan Adam, hanya tanah. Demikian Allah muliakan karena dia dekat dengan jasad Nabi Muhammad SAW. Bagaimana jiwa, bagaimana ruh, bagaimana tubuh yang mengamalkan sunnah sang Nabi, maka tentunya lebih besar inayah, penjagaan dan keberkahan dari Allah yang Allah berikan. Betapa dahsyatnya ini kalau seandainya Dajjal tidak bisa masuk ke Madinah, wabah taun tidak bisa masuk ke Madinah. Karena apa? Karena tanah bumi Madinah sudah dipagari oleh Allah, karena termuliakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Di sini jelas sudah sebagian saudara-saudara kita tetap memungkiri tanah ya tanah, tidak ada bedanya. Buktinya di sini riwayat Sahihul Bukhari jauh berbeda tanah Madinah dengan tanah di luar Madinatul Munawwarah. Kota Madinah boleh berkembang, boleh maju, dan tetapi Madinatul Nabi tetap Madinatul Nabi Muhammad SAW ila akhir zaman, tetap dijaga oleh Allah dari Dajjal, dari Ta'un, dari gempa bumi, sehingga dikatakan Madinatul Munawwarah tidak akan pernah kena gempa bumi terkecuali di saat waktunya Dajjal. Saat munculnya Dajjal, baru Madinatul Munawwarah gempa bumi, sehingga orang-orang munafik dan orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah lari meninggalkan diri dari Madinah. Di saat itu Madinah hanya dipenuhi para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncullah Dajjal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah imam besar yang selalu menjaga umatnya. Amal perbuatan sang Nabi turut menyelamatkan amal umatnya. Ini salah satu bentuk rahmatan lil alamin. Amal perbuatan beliau turut menyelamatkan amal umatnya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam Mi'raj, beliau diajukan kepadanya arak, minuman keras, dan susu. Beliau memilih susu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihi salam berkata, Alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah, law akhadta al-khamr khawat ummatuk. Alhamdulillah, kata Jibril, yang telah memberimu petunjuk kepada kesucian. Kalau engkau mengambil khamr, arak, seluruh umatmu akan minum arak. Ini hadisnya singkat. Kalau kita perdalam maknanya, menunjukkan Allah menyelamatkan amal seluruh umat Nabi Muhammad SAW dengan perbuatan sang Nabi. Karena berkata Jibril, "Lau akhadtal khamr khawat ummatuk." Kalau engkau mengambil khamr, tidak mengambil susu, seluruh umatmu tidak akan selamat dari khamr. Seluruh umatnya akan minum khamr, tidak bisa selamat dari khamr. Padahal Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari di Syarah Sahih Bukhari menjelaskan khamr atau arak yang dihadapkan kepada sang Nabi itu halal, karena bukan arak yang memabukkan di bumi. Itu arak yang dari surga, tidak memabukkan dan tidak haram. Seandainya Nabi meminumnya halal, dan saat itu arak belum diharamkan pada Mi'raj. Tapi Nabi diberi dirasah nabawiyah, kata Imam Ibnu Hajar, Nabi diberi dirasah bahwa arak akan diharamkan bagi umatnya, maka beliau menahan diri dari meminum arak itu, padahal arak yang di surga. Penolakan beliau ini Allah jadikan sebagai pelindung dan penghalang bagi umatnya, hingga umatnya sebagian besar selamat dari minuman keras.
Hingga berkata Jibril, "Lau akhadtal khamr khawat ummatu." Kalau kau mengambil khamr, seluruh umatmu akan minum arak. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Allah. Inayah Allah dari gerak-gerik Sayyidina Muhammad menyelamatkan amal umatnya sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak gerakan sang Nabi? Tidak mengambil arak, mengambil susu, minum susunya. Berapa detik? Berapa detik itu menyelamatkan amal umatnya hingga akhir zaman, hingga terjaga dari minum-minuman keras. Bila masih ada yang masih terperangkap padanya, tentunya agar segera meninggalkannya, karena Nabi tidak pernah memilihnya, dan orang yang minum arak akan jauh dari Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian hebatnya Allah jadikan sang Nabi penyelamat bagi sebagian besar umatnya. Sallallahu wasallam wa baraka alaih. Inilah makna rahmatan lil alamin. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kita dalam tuntunan-tuntunannya yang sangat indah. Rasul bersabda, "Ma anzalallahu da illa anzala lahu shifaa." Tiadalah Allah turunkan penyakit terkecuali Allah turunkan padanya penyembuhnya. Jadi tidak ada penyakit yang tidak ada penyembuhan. Sebagian para ulama menjelaskan dengan hadis ini jelaslah sudah bahwa semua penyakit ada obatnya yang halal. Jadi pemahaman yang mengatakan ini obat tidak ada penyakit kecuali tidak ada obatnya penyakit ini kecuali dengan hal yang haram tidak benar. Allah sudah siapkan setiap penyakit ada obatnya, dan Allah tidak akan biarkan obatnya dari hal yang haram. Walaupun manusia barangkali belum menemukannya, Allah masih memberi keringanan dalam syariat. Bila penyakit itu membahayakan nyawanya, boleh mengobatinya dari hal yang haram. Kan tetapi Allah menciptakan obatnya bukan dari hal yang haram. Demikian bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam meneruskan, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, di antara pengobatan sang Nabi adalah doa. Salah satu doa beliau, Allahumma rabban nas ishfi anta syafi wa ati antal mu'ati la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqaman wala alama. Wahai Allah, Tuhan manusia, sembuhkanlah Engkau yang maha memiliki kesembuhan. Wa'afi antal ma'afi, sehatkanlah Engkau yang maha memiliki kesehatan. La shifa illa shifa'u, tidak ada kesembuhan terkecuali kesembuhan sempurna adalah yang datang darimu. Shifa'an la yughadiru saqaman wala alama, kesembuhan yang tidak membawa efek samping lainnya dan tidak mengikuti padanya kepedihan dan sakit lainnya. Indah sekali. Ini salah satu pengobatan sang Nabi, doa. Di antara para sahabat ada yang berobat, ada yang tidak berobat. Sebagian sahabat menjalani pengobatan kalau yang sakit, sebagian tidak mau berobat. Kenapa? Ia berkata, aku berobat kepada yang maha menyembuhkan, yaitu dengan doa kepada Allah. Ini bukan berarti bukan satu tindakan pengobatan. Ini tindakan pengobatan juga, karena minta daripada Allah yang telah diajarkan oleh sang Nabi doanya. Allahumma rabban nas ishfi anta syafi wa afi antal mu'afi la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqaman wala alama. Mau berobat dengan doa ini, dia berobat dengan resep Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad juga membuat resep lainnya. Beliau bersabda, di antara kesembuhan sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, di antara kesembuhan datang dari 3 hal. Yang pertama adalah dengan bekam hijama. Yang kedua adalah dengan minum madu.
Yang ketiga adalah dengan kain. Kain itu adalah dengan disentuhkan dengan bara api atau besi yang panas. 3 kesembuhan. Di antara kesembuhan datang dari 3 hal, kata sang Nabi. Pertama dari hijamah, bekam. Kedua dari minum madu. Yang ketiga dari disentuhkan dengan besi yang membara. Rasul memahami kesembuhan banyak datang dari 3 hal ini, menunjukkan beliau memahami ilmu pengobatan. Lantas beliau melanjutkan hadisnya, wa inni anha ummati anil kain, dan aku memperbolehkan yang 2 dan melarang pengobatan dengan kain, yaitu dengan besi panas. Itu dilarang untuk umatku. Aku melarang hal itu untuk umatku. Maksudnya apa? Silakan cari pengobatan, jangan yang menyakiti diri. Kalau dengan besi panas beliau melarangnya. Silakan dengan bekam, silakan dengan minum madu. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari suatu hikayat, datang seorang sahabat kepada Rasul mengadukan saudaranya sakit di perutnya yang tidak sembuh-sembuh. Rasul berkata, obati dengan madu. Karena apa? Karena Allah berfirman, wa bihi shifa'un linnas. Pada madu itu terdapat kesembuhan bagi manusia. Itu sudah firman Allah. Orang itu berkata, ya Rasulullah, sakit perut, tidak salah dikasih madu. Rasul berkata, berangkat madu. Rasulullah telah berfirman, shifa'un fihi shifa'un linnas. Maka diminumkan madu, tambah parah mulus-mulusnya. Sahabat datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, saudaraku makin parah sakit perutnya karena minum madu. Rasul berkata, sadaqallah wa kadzaba batnu. Allah Maha benar, dusta batnu akhi. Perut temanmu itu dusta, yang benar adalah Allah. Maksudnya apa? Jangan percaya kepada kejadian, percaya kepada Allah. Minumkan lagi padanya madu. Maka diminumkan lagi madu, tambah parah mulus-mulusnya. Datang lagi kepada Rasul, ya Rasulullah, makin parah. Rasul berkata, sadaqallah wa kadzaba batnu akhi. Allah tetap Maha benar dan yang salah adalah perut saudaramu. Minumkan lagi madu. Saudaranya berkata, yang paling-paling kalau wafat mati syahid pemerintah Rasul, minumkan lagi madu, sembuh. Maka datang lagi sahabat ini kepada Rasul. Rasul segera berkata, sadaqallah wa kadzaba batnu akhi. Bukankah telah kau buktikan Allah itu benar dan dusta perut yang mengatakan perut saudara? Maksudnya sangkaanmu itu tetap salah. Allah yang Maha benar, karena Allah telah berkata, fihi shifa'un linnas. Pada madu itu ada kesembuhan bagi manusia. Ini pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, habbatus sauda shifa li kulli da. Jintan hitam adalah obat bagi segala penyakit illa sam, terkecuali penyakit kematian. Ini dibuktikan oleh para ilmuwan. Ternyata jintan hitam itu mempunyai zat yang menguatkan seluruh sel tubuh. Jadi sel tubuh yang sakit, sel tubuh yang lemah itu dikuatkan oleh jintan hitam ini. Apakah di sel otak, apakah di sel telinga, atau di sel mata, atau manapun, hingga ia mengobati seluruh penyakit manusia, namun pengobatannya lambat. Demikian banyaknya keajaiban-keajaiban dari resep-resep Nabi kita Muhammad SAW yang sebenarnya ini lebih kuat dan lebih dahsyat dari semua resep-resep dokter. Karena dokter tidak mencipta obat, dia hanya merangkai dari yang ada. Dari mana adanya? Dari alam juga. Alam dari mana? Dari Allah juga. Tentunya mempunyai banyak perantara. Bedanya ini perantara dari alam ke dokter, ilmuwan, dari ilmuwan ke ilmuwan, 10-20 baru dari dokter kita. Bedanya kalau resep nabawi dari Allah kepada alam, kepada Nabi Muhammad SAW, tentunya keberkahannya lebih dahsyat lagi. Hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sang Nabi ini panutan dan idola dalam segala hal.
Diriwayatkan pula Rasul mengobati orang hanya dengan air liur dan bumi dan tanah bumi. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa jika ada orang yang sakit, Bismillah, turbatul ardina, yushfa mariduna biidzni rabbina, yushfa saqimuna biidzni rabbina. Bismillah, dengan nama Allah, demi tanah bumi kami, demi air liur sebagian dari kami, sembuhlah yang sakit pada kami dengan izin Tuhan kami. Beliau menempelkan ibu jarinya di lidah dan menempelkannya di bumi dan mengusapkannya pada orang yang sakit. Kenapa harus dengan air liur? Tentunya air liur yang telah dilewati basmalah berbeda dengan air liur yang sirna dan fana. Air liur yang dilewati dengan nama Allah akan bereaksi mengeluarkan energi ilahiyah, sebagaimana telah kita dengar bagaimana Profesor Masaru Emoto menjelaskan air itu bereaksi dengan apa? Dengan energi manusia yang di depannya. Maka ketika dibacakan lafaz-lafaz Allah, tentunya air liur itu bereaksi dengan energi Rabbul Alamin Jalla wa Ala, ditempelkan ke bumi. Kenapa harus bumi? Karena tanah bumi adalah asal muasal manusia. Seluruh kekuatan manusia ada di tanah bumi. Karena itulah asal penciptaan manusia. Tempelkan ke bumi, dipadu dengan air liur yang telah dilewati Bismillah, atas diusapkan. Ini salah satu resep Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat, segala yang ada di alam semesta ini menjadi rahmah apabila kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus membangkitkan keinginan kita dan membuka rahasia-rahasia sunnah Nabi Muhammad SAW di masa matinya sunnah, di masa umat tidak mengenal sunnah. Kita kenali sunnah Nabi Muhammad, kita pelajari ajaran Nabi Muhammad, bagaimana cara beliau tidur, bagaimana cara beliau minum, bagaimana cara pengobatan beliau, obat apa yang beliau pakai. Terus kita ikuti itu semua, kita pelajari, kita bangkitkan lagi, kita hidupkan kembali Rasulullah SAW pada muslimin muslimat. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah menerangi muslimin muslimat dengan keinginan untuk mempelajari lagi sunnah Nabi-Nya, mempelajari dan mendekat dan mencintai idolanya Rasulullah SAW, yang Allah jadikan ucapan dan gerak-geriknya rahmatnya Allah, yang Allah jadikan hari-harinya membuka rahasia kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dan kita menyeru nama Allah, kita menyeru nama yang paling bercahaya, kita menyeru nama yang paling berwibawa, kita menyeru nama yang paling indah, kita menyeru kalimat yang paling agung. Hadirin hadirat, nikmatilah kelezatan nama Allah, karena tidak ada kelezatan sepanjang hidup dan sepanjang kita hingga akhir zaman, hingga di surga. Tidak ada kelezatan yang lebih besar dari menikmati lezatnya menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kau merasakan kelezatannya, kau akan merasakan kenikmatan melebihi surga dan segala isinya. Karena ini kenikmatan dekat kepada Allah, itulah melebihi seluruh kenikmatan surga. Kesejukannya, kenikmatannya, semakin kau sebut namanya dengan khusyuk, dengan kenikmatan, dengan pemohonan, dengan pengagungan, dengan mendalami dan terus memikirkan keagungan maknanya, kau akan lihat keberkahannya di hari esok. Esok hari akan terbit hari baru untukmu. Kan kau lihat banyak kemudahan muncul, banyak terjawab dari doa-doamu, banyak tersingkir dari kesulitanmu, banyak terkabul dari keinginanmu, dari rahasia keberkahan cahaya nama Allah yang mengawali seluruh kebahagiaan, yang mengawali seluruh kehidupan, yang mengawali seluruh kejadian, yang mengawali seluruh alam semesta dari ketiadaan. Ya Allah, ya Allah.
Dialah yang memilikimu, Dialah yang memberimu lidah untuk berbicara, Dialah yang memberimu mata untuk melihat, Dialah yang memberimu telinga untuk mendengar, Dialah yang menciptakan seluruh sel tubuhmu, Dialah yang maha dekat kepadamu lebih dari ayah dan ibumu. Di saat semua kekasih telah meninggalkanmu di alam kubur, Dia tetap dekat denganmu. Maka serulah nama yang maha dekat, serulah nama yang maha indah, serulah nama yang maha megah. Ya Allah, 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 Nikmatilah terus menyebut nama Allah sebagaimana firman-Nya, Qulillahu Widur Rahman ayyama tad'u. Serulah Allah dan serulah Ar-Rahman saat kau memanggil namanya dan berdoa kepadanya. Hadirin hadirat, kita selalu menerangi jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menyingkirkan segala kesulitan kita. Pastikan seluruh wajah kami melihat keindahan-Mu ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.